Halo semuanya, maaf banget sempat terputus karena tadi ada kendala jaringan. Dan sekarang kita lanjut lagi nih. Kita tunggu speaker kita. Oke. Oh, udah ada. Oke, langsung aja kita undang. Halo Kak, Kak mohon maaf banget. Di sini tadi muter-muter ada kendala jaringan sama ya di sana. Apa gimana Enggak, tampilannya? muter sih, kamunya yang muter. Jadi kayaknya ya udahlah, nggak Iya, apa-apa. mohon Nggak maaf apa-apa, ya Kak. nggak apa-apa. Oke, mm-mm. Itu sudah Kita bisa masuk. lanjut nih ya Kak. Mm-mm. Gimana? Apa gimana ya tadi? Ini apa namanya lagi interview nih yang unik. Oke. Ah, itu interview selesai ya kita lanjut ya. 2 minggu Iya. kemudian tuh di round satu. Setelah round satu, dokumennya dikirim ke NID. NID itu Kementerian Pendidikan lah di Korea. Nah, tahapan Iya. yang kata berantah gitu ya, kayak nggak tahu gitu ya apa yang akan nerima kita tuh di NID. Kadang-kadang tuh kayaknya udah mantep banget orangnya, udah keren, udah banget segala macam, gagal di NID. Ada orang yang kayak Oh, iya. terlihat gitu. Jadi emang nggak tahu kita yang dipilih itu seperti apa gitu. Nah, ya udahlah, pada saat itu udah tambah overthinking lagi. Jadi kayak Mm. lah, kayak emang itu. Nah, pada saat itu tuh setelah round satu itu ada grup nih. Jadi emang grup khusus anak-anak Indonesia yang lulus Iya. round satu. Itu udah Wah. ratusan orang kan. Terus ada survei sih, bukan survei juga, cuman kayak orang-orang tuh pada pada percaya diri lah untuk bilang Mm. kayak misalnya kayak round satu, eh, itu sih bilangnya kayak survei untuk tahun berikutnya. Jadi patokan Mm. untuk tahun berikutnya itu kalau mau dapat GKS tuh kayak gimana ya gitu caranya, Iya. gitu. Nah, orang-orang tuh udah pada kayak nulis IPK gitu kan, lulusan mana, Iya. dance kemana, terus IELTS, nampilin melampirkan IELTS atau enggak, mengampilkan Iya. TOEIC enggak, segala macam. Pokoknya tuh orang itu bener, aku ngerasa bahwa orang tuh kok pada keren-keren banget pada saat itu gitu. Mm. Nah, pada saat itu aku udah mulai kayak, wah udah kayaknya udah overthinking, udah kayak kayaknya Iya. eh, ini udah nggak stabil nih mentalnya. Akhirnya aku keluar Mm. dari grup itu. Dan aku pun pada saat itu nggak ngisi juga survei itu gitu, karena Mm. aku ngerasa kayak terlalu dini untuk apa namanya bilang atau segala Iya. macam gitu kan. Ya udah, aku keluar dari grup, aku benar-benar menenangkan diri dan lain-lain. Pada saat itu pengumuman GKS itu juga ditunda 3 hari kalau nggak salah. Jadi Oh. 4 hari apa 5 hari ya kalau nggak salah. Pokoknya Mm. it's supposed to be 28 Mei. Terus apa namanya? Terus akhirnya ditunda sampai Mm. tanggal 2 Ju 2 Juni ya kalau nggak salah. Mei Juni ya, 2 Juni. 2 Juni gitu. Nah, udah 5 hari ini kayak udah ya Allah, kayaknya udah kayak udah lama kan, kalau kita nunggu sesuatu tuh kayak jadi lama banget. Kayak wah Iya, besok betul. 28, Mm. wah 8 pengumuman, tiba-tiba kayak di 28 paginya tuh diumumin kalau ditunda gitu ya. Sampai pada saat itu pun belum tahu tanggalnya berapa gitu. Mm. Dan keluar tanggal 2 pada saat itu. Pada saat itu pun udah merencanakan hal yang lain juga, akunya kayak oh kayaknya kalau misalnya nggak GKS aku harus merencanakan yang lain untuk planning B-nya gitu, untuk rencana yang lain gitu. Dan akhirnya pada saat itu apa namanya, grup aku kayak tiba-tiba kayak pengumuman GKS udah keluar gitu kan. Pada saat itu aku Iya. lagi ini, jadi pada saat itu kan ada CPNS ya, udah mau CPNS Mm. juga. Nah, pada saat itu karena aku ngerasa kayaknya aku nggak dapet nih GKS-nya gitu. Jadi aku ambil kelas kelas training untuk kelas intensif untuk CPNS pada saat itu, karena udah ngerasa kayaknya nggak bakalan dapet nih GKS-nya. Mm. Akhirnya aku tuh setelah nih kelas CPNS. Nah, di hari kedua itu bener tanggal 2. Jadi hari Mm. kelas itu tanggal 1, tanggal 2-nya. Jadi hari kedua pelatihan PNS, kelas PNS, aku kayak dapet grup tuh banyak banget tuh kayak segala macam kan, kayak udah keluar nih, udah keluar gitu kan, kayak Iya. ke websitenya
itu kayak 200 orang yang baca dari seluruh dunia ini. Artinya itu kayak benar-benar menit-menit awal banget buka, terus aku kayak udah ngetik nih, kan itu kan PDF seribuan kan, itu aku buka Wow. PDF, terus aku ketik nih nama aku Nurul gitu kan di PDF, Iya. nggak ada. File tidak ditemukan gitu. Nah, tapi aku Oh iya. ingat, nama aku bukan Nurul. Nah, nama aku tuh dibalik kan jadinya karena versi bahasa Inggrisnya, jadi Hidayat Oh. dulu gitu. Aku kayak ketik Hidayat gitu tuh kayak ada kan, kalau misalnya kita buka Google Drive, kalau misalnya kita cari keywordnya sesuai dengan nama kita, jadi muncul kuning gitu Iya. kan, kayak kayak Iya. muncul gitu kayak wah, di kelas pas sholat asar kan, kayak ih dapet Iya. gimana dong gitu, kayak gitu kayak gitulah kira gitu. Euforianya. Hmm, setelah apa namanya, setelah perjuangan panjang hampir setahun lebih, setahun kurang lebih setahun 2 bulan gitu-gitu, kayak akhirnya dapat salah satu beasiswanya gitu-gitu. Jadi ya pada saat itu kayak mimpi aja, kayak wow bakalan berangkat nih ke Korea gitu-gitu. Iya. Gitu sih. Wah, keren banget ya dari prosesnya sampai Hmm. menunggunya sampai proses interviewnya. Nih Kak, kalau misalnya di interview itu apa aja sih Kak sebenarnya yang ditanyain di interview itu? Apalagi 7 menit ya Kak ya? Sebenarnya tuh pertanyaannya Hmm. kampus aku ya benar-benar Hmm. seputar apa ya namanya tuh, kayak memang seputar diri kita juga, dan seputar apa yang kita tulis di esainya, dan seputar pertanyaan-pertanyaan basic yang memang kayak udah ada gitu loh di Iya. Google gitu kan. Kadang kita kayak top 5 question interview scholarship gitu kan, kayak gitu-gitu tuh emang Hmm. emang ada. Nah, dari aku kayak emang emang udah belajar sebelumnya pun, emang sebelum interview pun, jadi emang setelah kirim dokumen, aku tuh udah percaya diri. Percaya diri enggak sih. Nggak, kayak aku udah mikir next selanjutnya adalah interview gitu. Jadi emang emang apa, mau dipanggil, mau lolos dokumen atau enggak, aku tuh udah mulai untuk interview, untuk belajar interview gitu. Jadi ini sih selalu yang aku bilang, mana ya bukunya. Jadi emang selalu aku bilang ke teman-teman, aku tuh punya satu buku, Hmm. satu bener-bener satu buku, dan di apa namanya, di buku itu tuh bener-bener aku buat pertanyaan sendiri, aku jawab sendiri gitu. Jadi emang satu buku tuh adalah pertanyaan-pertanyaan uh, interview gitu. Jadi mau itu tentang diri aku, tentang diri aku sendiri, kelebihan, kekurangan, dan apapun aku benar-benar buat jawabannya, buat pertanyaannya sendiri, dan aku jawab sendiri gitu. Emang gimana ya, kayak karena kita kan bahasa Inggris kita kan, kita apa namanya, pada saat itu ya, kayak bahasa Inggris bukan bahasa utama kita, pastilah kalau Hmm. kita akan punya momen di mana kita harus mikir buat jawabnya kan gitu. Nggak kalau aku tuh hampir nggak bisa untuk spontan ngomong yang benar-benar tertata Iya. bagus rapi Hmm. dalam bahasa Inggris. Jadi emang aku, Nah. karena aku tahu kekurangan aku itu, jadi aku emang udah jawabannya tuh udah aku tata sebelumnya gitu. Jadi entah itu dari live kayak gini, aku selalu berusaha nanya ke Awardi Iya. pertanyaan tuh kayak bentuk pertanyaan segala macam. Selain itu juga nyari-nyari apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang common keluar, nanya juga dengan awardee yang lain yang di kampus yang sama, di kampus yang lain tuh emang emang aku tanyain semuanya gitu. Jadi emang persiapan, kuncinya emang persiapan gitu. Nah pada saat itu aku emang 5 pertanyaan, dan lima-limanya tuh pertanyaan yang udah ada dalam buku aku gitu, kitab aku, dan Oh. udah kebaca di radar. Jadi Hmm. kalau misalnya ditanya, ini aku udah tahu nih mau jawab apa gitu. Terus ditanya ini dijawab apa gitu sih. Gitu-gitu sih. Itu emang pertanyaan seputar apa, kayak kenapa harus ke Korea gitu, kenapa kamu ngambil Hmm. ini gitu, kenapa kampus kita dan lain-lain gitu loh. Emang kayak pertanyaan-pertanyaan yang basic kan, pertanyaan seperti itu. Tapi kan akan beda jawabannya kalau misalnya kita bener-bener pengen, akan beda jawabannya kalau kita bener-bener mau dengan tujuan yang jelas ke kampus itu, ke jurusan itu, dengan yang kita nggak tahu apa-apa gitu. Gitu sih menurut aku. Jadi uh, interview itu harus dipersiapkan, harus jujur, harus dari diri kita dan dari hati hati sih, bener-bener harus keluar dari hati kita gitu. Gitu sih menurut aku. Wah, Gitu. memotivasi sekali Kak. Keren banget. Jadi memang kita harus mempersiapkan juga ya Kak kemungkinan-kemungkinan pertanyaannya.
Mm-mm. Harus aktif Hmm, juga kayak cari tahu pertanyaannya apa aja, kita tulis dan cari jawabannya. Ah, keren banget. ya benar. Kayaknya teman-teman yang siapkan diri untuk kayaknya ada mentoring, ada live apapun, ada seminar apapun tentang beasiswa itu bangga sih kayak yang ada beasiswa Iya, ini ikut iya, terus iya. kayak Excited. ya, kayaknya emang tuh. Jadi semakin banyak kita tahu knowledge-nya tentang beasiswa tersebut, itu akan makin membuat kita bisa ngejawab gitu loh. Kayak apa namanya? Knowledge-nya akan ke-build dan kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya gitu. Itu Iya, sih. bener banget. Jadi menumbuhkan ini juga confidence juga kali ya kak ya, percaya diri juga gitu. Semakin banyak tahu. Ya, benar Oh, banget. kak ada pertanyaan nih kak dari kak Aisyah. Kak untuk jurusan pendidikan kira-kira ada yang lolos nggak kak di GKS? Pendidikan. Pendidikan. Kayaknya tuh DKS itu available untuk semua jurusan ya. Kayak apa namanya? Available untuk semua jurusan. Jadi kemungkinan untuk lolos sih tetap tetap ada aja. Tapi aku pendidikan ya. Pendidikan siapa ya pendidikan? Kayaknya sih kalau temen deket yang aku tahu sih emang, tapi aku yakin banget pasti ada anak yang lulus pendidikan dari GKS gitu. Karena emang GKS open untuk ini kan, untuk semua jurusan gitu. Ada sih beberapa jurusan yang emang enggak, misalnya kayak kedokteran gitu kan. Tapi aku denger-denger juga, nah ini kedokteran juga udah mulai buka kan gitu. Jadi possible untuk dapat pendidikan juga mah Oke, gitu. keren banget. Jadi coba aja ya kak ya, siapa tahu rezekinya. Betul, Mm-mm. Oke, gitu. buat teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan lagi boleh banget langsung ditanyakan di kolom komentar. Oke, selanjutnya nih Kak, kalau untuk dokumen nih, dokumen apa aja sih Kak yang perlu kita siapkan mulai dari sekarang nih, biar well prepared? Oke. Dokumen itu kayaknya Hmm. ke negara manapun tuh hampir sama kan. Maksudnya tuh tetap Mm-mm. ya kayak ijazah, Yes. transkrip, ya kayak paspor sebagai identitas ID kita. Terus ada juga sih yang pakai KTP gitu. Terus juga nationality orang tua kita bisa pakai KK. Jadi KTP, KK, ijazah, ijazah, transkrip. Ada juga yang pakai akte gitu-gitu sih. Emang dokumen tuh sih bukan simple sih, emang udah pakemnya gitu loh, kayak mau ke negara manapun ya dokumennya itu aja, kayak itu tadi transkrip ijazah dan lain-lain gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu kan udah bisa kita persiapkan nih dari sekarang gitu tentang dokumen dan lain. Nah, menurut aku kayak daripada nunggu-nunggu, ya udah nih yang bisa dulu dikerjakan gitu. Jadi dokumen dulu nih kerjakan, karena pada saat itu aku kan kayaknya oh paling mungkin untuk dokumen ya udah dokumen aja, cari apa namanya, cari translator yang tersumpah gitu, terus mau dilegalisir di mana, mau pakai apa namanya notaris yang mana gitu-gitu kan. Semakin kita punya banyak waktu, kita semakin bisa membandingkan, misalnya kayak kita oh budget kita segini nih gitu, dengan itu kan beda ya kalau misal kita buru-buru, oh besok seminggu lagi deadline-nya jadi aku harus nih gitu kan. Jadi kita mau nggak mau translate di mana aja, yang penting bisa ke Iya. translate, mau mahal mau apa gitu. Tapi kalau kita punya banyak waktu, kita punya banyak referensi gitu. Kayak aku pada saat itu, aku tuh beneran nyari, kayak bener-bener Iya. nyari yang paling murah, bener-bener murah, karena masih lama juga kan. Jadi kalau lama Hmm. kan kita makin, misalnya kayak kamu mau paket apa gitu kan, misalnya kayak paket kilat kah, paket pre kah, atau paket reguler gitu. Misalnya kayak reguler butuh waktu 5 hari misalnya, ya udah 5 hari pun masih 6 bulan kemudian untuk dipakai Iya. dokumennya gitu. Jadi kita nggak perlu kilat, karena kilat tuh kan bisa 2 kali 3 kali lipat harganya gitu gitu. Jadi kita punya, semakin kita cepat ngurusnya, jadi kita punya banyak waktu untuk memilih yang mana yang tepat, harganya sesuai dengan affordable atau enggak sama kita gitu-gitu sih menurut aku. Dan dokumennya itu aja, kayak misalnya baca aja di guideline sebelumnya di GKS ya, pasti cuman translate dokumen, ijazah, transkrip, eh, KK, terus apa namanya, pada saat itu aku nggak pakai KTP karena udah pakai paspor kan, karena punya paspor tuh udah bisa menunjukkan kita, identitas kita gitu. Jadi itu udah, itu doang sih dokumennya. Iya betul. Jadi bisa langsung dicek aja ya kayak di websitenya GKS itu Iya, sendiri. Mm-mm. betul. Oke,
Kalau ini Kak, nah tadi kan kita udah bahas tentang proses tahap-tahapannya ya. Sebenarnya kampus yang Kakak sekarang kuliah ini itu memang kampus tujuan di awal, apa kayak gimana nih Kak? Iya, tujuan dari Nah, awal emang karena universitas, kalau jalur universitas kan cuma satu universitas kan, jadi emang udah dari awal emang kampus ini gitu. Itu juga udah berdasarkan riset, udah berdasarkan udah perbandingan, misalnya perbandingan kurikulum gitu-gitu dan lain-lain gitu, karena bidang sesuai dengan bidang yang pengen aku pelajari di sini dan lain-lain gitu. Jadi emang oke, mantep udah ke John Book, akhirnya udah dari awal start langsung John Book gitu-gitu. oke, Gitu. wah, jadi memang ini udah dari awal ya kayak dipilih mau ke universitas itu. Oke, kalau misalnya pada saat nulis esai ini Kak, perlu nggak sih Hmm. orang yang paham tentang esai itu buat proofreading esainya? Kalau menurut aku perlu banget. Kadang ya perlu banget. Hmm, eh aku sekarang tuh kayak banyak banget proofread orang-orang juga gitu ya, gitu. iya. Dan apa namanya, eh, kadang-kadang tuh kita ngerasa bahwa tulisan kita tuh udah paling bener, udah paling Betul. bagus, paling top gitu ya. Tapi setelah dibaca sama orang lain, ternyata pandangan orang lain terhadap tulisan kita tuh berbeda. Kayak ini kurang ini gitu misalnya, atau kritik dan lain-lain. Jadi perlu banget sih proofread. Pada saat itu aku emang ada beberapa orang yang proofread punya aku. Jadi emang ada salah satu profesor aku yang proofread juga. Satu tuh temen sih, bisa aku bilang teman baik, walaupun kita belum pernah ketemu sampai sekarang, tapi kita waktu itu uh, berjuang sama-sama untuk dapat beasiswa GKS. Cuman dia tuh kerjanya emang di bidang broadcasting dan journalism dan lain-lain, penulisan lah gitu. Dia dia tahu cara menulis dan yang baik dan benar. Jadi dia sih yang banyak memberi masukan juga. Terus yang orang lain tuh juga awardee, salah satunya awardee kakak tingkat, dia juga ngasih masukan banyak karena kita sama majornya. Jadi dia punya memberikan pandangan gitu lah terhadap major itu. Dan satunya lagi tuh orang yang memang khusus untuk ngebaca bahasa Inggrisnya gitu. Jadi emang kadang-kadang kan kita kan bukan, dari tadi lagi balik lagi, kita bukan bukan mother tongue, first language kita bukan bahasa Inggris. Jadi Iya. pasti akan ada aja, walaupun kita udah ngerasa sempurna, tapi pasti ada aja kan yang kurang dan lain-lain gitu. Jadi butuh sih untuk dapat masukan dan insight dari orang lain untuk membuat sebuah esainya itu menjadi baik gitu. Tapi itu menurut aku kayak nggak ada gitu loh, kayak esai yang baik, esai yang buruk, itu kayak nggak ada. Itu kayak esai itu kan cara menulis dan setiap orang punya cara dan stylenya menulis masing-masing kan gitu. Jadi karena di GKS udah ada pertanyaannya, jadi selama kita menjawab pertanyaan, selama kita punya alur yang jelas, punya alasan yang kuat, esai itu akan menjadi baik gitu sih menurut aku. Oke, wah, jadi memang orang yang proofreading juga penting ya, kayak untuk dapat masukan buat kita dibenerin lagi. Kadang kan memang pandangan kita tuh apa-apa yang kita buat bagus aja ya, kayak. Padahal banyak celahnya. Ya, cuman aku tuh karena ya aku juga pengen, siapa tahu ada teman-teman yang di sini juga mau daftar gitu ya. Nah, Iya. apa ya, kayak aku ini belakangan ini kan anak undergraduate mau mau daftar kan. Jadi aku ngebacain banyak nih proofread orang-orang. Kadang-kadang tuh aku ngelihat beberapa tulisan anak-anak itu bukan bukan jelek, cuman kayak loncat-loncat alurnya, kayak eh, Gimana? jumping-jumping gitu loh. Jadi kita yang ngebaca tuh pusing. Jadi menurut Hmm. aku statement akan baik kalau flow-nya tuh mengalir gitu loh. Jadi kita tuh ngerti dari satu poin ke poin berikutnya, ke poin berikutnya, ke poin berikut, sampai tujuan akhirnya tuh seperti apa. Nah itu menurut aku kayak, oh ini aku ngerti nih personal statement-nya gitu kan, esainya tuh seperti ini gitu. Dan juga kadang-kadang aku ngelihat beberapa orang personal statement-nya itu dari paragraf satu misalnya ke paragraf 2 itu adalah dua hal yang sangat berbeda misalnya. Nah di paragraf ini tuh dia nggak kasih konektornya gitu. Itu juga menurut aku fatal sih. Jadi misalnya kita berbicara tentang background family, nah keduanya kita mau cerita tentang background school kita gitu. Nah bagaimana kita bisa menyambungkan dua paragraf ini tuh, oh habis ini setelah dia ngomong background family, dia mau ngomongin background pendidikan. Nah bagaimana kita memberi connect kata
kata penghantar, kata penghubung dari dua paragraf yang berbeda menjadi satu kesatuan. Jadi walaupun nanti kita membuat sebuah esai, poin-poinnya berbeda-beda, dan itu tetap tetap ada konektornya dari poin satu ke poin berikutnya gitu. Gitu sih yang aku pengen sampaikan ke teman-teman. Karena gemes kadang-kadang tuh, ini kok Iya. habis ngomong langsung jumping ke zaman SMA misalnya, terus nanti langsung jumping lagi jam kerja, nanti jumping kayak kita tuh ngebacanya ini arahnya kemana ya, kayak jumping gitu. Menurut aku personal statement yang enak dibaca adalah personal statement yang flow-nya itu jelas, flow-nya tuh lembut gitu ya, kayak smooth gitu-gitu. Jadi dan kita tahu mau arahnya mau kemana gitu. Itu sih. Iya. Emang trik nulis kalau di esai itu emang gitu. Iya bener banget Kak. Jadi memang kita perlu aware dan memperhatikan alurnya ya Kak ya, biar gak jumping-jumping itu tadi. Oke, betul banget, bagus banget Kak tipsnya. Nah, Kak ada pertanyaan lagi nih dari Aisyah. Untuk biaya play GKS kakak perkiraan berapa ya kenanya? Soal biaya. Aku nggak tahu exactly-nya sih, keluar exact pasti aku kayak nggak tahu sih, tapi dokumen itu kan kayak misalnya dokumen itu berapa ya, dokumen kan juga cukup banyak tuh sampai. Nah pada saat itu Iya. alhamdulillah di zaman aku dan di kampus aku tuh belum belum apostyle, jadi boleh tidak menggunakan apostyle gitu gitu. Jadi it's mean like my dokumen kayak lebih murah kan dibandingkan yang lain gitu, karena kan ada kampus yang harus apostyle, kampus aku tuh enggak pada saat itu, jadi aku enggak apostyle. Terus dan kampus aku juga itu sudah dalam berbahasa Inggris. Jadi waktu kita cap legalisir, itu tuh legalisirnya tuh udah dalam bahasa Inggris. Jadi that's mean like Oh, aku udah nggak perlu ke notaris. Jadi sebenarnya kan harus dinotaris. Kenapa sih harus ke notaris? Itu untuk melegalkan. Jadi ini tuh fotokopian dilegalkan oleh notaris, diyakinkan bahwa fotokopi ini tuh legal. Nah, kampus aku begitu udah difotokopi, mereka tuh udah cap tuh dalam bahasa Inggris dan itu udah legal dari kampus. Jadi aku nggak perlu ke notaris. Which mean like aku lebih murah kan biayanya gitu. Itu. Cuman karena aku pengirimannya itu dokumen aku tuh karena banyak banget yang aku kirim, jadi banyak banget, jadi aku hampir berapa ya, 1 kilo, 1,2 kilo kalau nggak salah, karena tebal juga, karena aku juga pada saat itu banyaklah yang aku lampirin gitu untuk meyakinkan mereka. Jadi 1,2, aku tuh habisnya berapa, 900, 700 apa 900, lupa sih berapa, tapi itu lebih mahal sih, emang pengiriman ke Koreanya emang jauh lebih mahal. Dan itu lagi kenapa, dan pada situ aku pakai EMS itu, jadi itu tuh nggak mepet, jadi emang aku oh, udah set, kan bisa tuh kayak ada tuh yang kayak sehari sampai, dan tapi kan itu harganya sangat mahal kan. Jadi iya. pada saat itu setting oke, tanggal sekian aku harus udah kirim nih dokumen aku, mau esainya masih jelek kah atau apapun yang terjadi gitu ya, aku harus kirim karena perkiraannya kayaknya 5 hari gitu. Jadi emang pada saat itu aku walaupun pengirimannya lebih mahal karena tebel, tapi tidak semahal Iya. teman-teman yang kirim hari sampai atau 1 hari sampai gitu. Gitu-gitu Oh, sih. iya. Jadi dan itu pada saat itu juga, pas pengiriman juga dramanya luar biasa. Jadi ada drama juga. Jadi pada saat Gimana itu Kak? kan harus dikirim kan. Pokoknya Mm-mm. kalau misal aku udah setting nih, kalau misalnya aku kirim besok, aku takutnya nggak sampai gitu loh, nggak sampai dan segala macam. Iya. Nah hari itu, nah tiba-tiba hari itu pagi-pagi hujan tuh bener-bener deres banget, bener-bener deres banget, bener deres banget kayak wah, gimana ya ini kalau misalnya nggak dikirim hari Iya. ini bakalan nggak nyampe gitu kan, kayak gitu-gitu. Mm-mm. Karena kalau nyampe di hari itu bakalan didiskualifikasi juga kan, nggak dilihat Oh. gitu. Mm-mm. Kayak udah tuh berangkat bener-bener kayak biarpun badan ini basah kuyup, yang penting si Iya. dokumen aku tuh nggak basah, Aman. Nggak aman bisa. gitu ya. Dan juga dramanya juga udah basah-basah ke kantor pos dan segala Mm-mm. macam. Ternyata Mm. kantor pos aku tuh, kantor pos yang di situ nggak ada pengiriman ke Korea karena lagi Oh, COVID, iya. tempat yang pokoknya kayak gitu-gitu.
itu udah kayak wah ini bakalan kayaknya panik banget segala macam. Tapi setelah gimana gitu, kayak aku mohon banget kantor posnya dan lain-lain, terus kayak akhirnya bisa lah dibantu sama mereka, akhirnya bisa terkirim dokumen itu. Nah, Iya. ini dokumen aku, kan kita bisa cek kan di internet kan, oh dokumen kita tuh sampai di mana sih, udah sampai Iya. Jakarta kah, Korea kah, dan segala macam. Nah, di website itu dokumen aku tuh udah diterima sama orang yang di kampus kayak, dan Iya. udah dikasih tuh diterima oleh ini gitu ya. Mm. Tapi di grup tadi itu teman-teman tuh udah bilang, guys aku udah dapet nih konfirmasi dari kampus bahwa dokumen Oh aku iya. sudah diterima kan. Jadi ketika dokumen kita sampai di universitas itu akan ada Mm. email dari menyatakan bahwa dokumen kita tuh udah sampai. Aku Oh nggak iya. mendapatkan apapun, benar-benar nggak mendapatkan email apapun. Iya. Aku kok bingung gitu lah, aku kok Mm. nggak di emailnya gitu. Terus aku tuh kayak curhat gitu, kayak nggak tahu kenapa kepanggil aja hati aku yang Iya. selama ini silent rider banget di grup gitu ya. Iya. Tiba-tiba kayak, guys kok aku nggak dapet ya emailnya Mm. gitu-gitu Iya. segala macam. Ada tuh orang yang jawab, pokoknya aku nggak tahu yang jawab siapa, pokoknya temen bilang Iya. ditelepon aja Kak, gitu untuk memastikan gitu kan. Nah pada saat itu tuh udah jam 3 di Indonesia, itu hari terakhir tanggal 9 Maret, Iya. itu bahwa dokumen diterima di Korea. Jadi kalau Mm. dokumen kita setelah jam kerja jam 9 itu tanggal 9 itu udah nggak diterima lagi gitu. Itu benar udah jam 3. Berarti Iya. kan Korea udah jam 5 kan. Nah, jam Iya. kerja kan sampai aku kayak aku telepon sama mereka, aku telepon kayak, halo ini aku Nurul, aplikan di kampus dan lain-lain gitu kan. Nama aku dan segala macam. Apakah kalian sudah menerima dokumenku? Kenapa ya aku nggak dapat email ini, tapi Mm. website website pengiriman sudah sampai gitu. Terus Mm. mereka boleh nggak sebutin namanya gitu kan? Aku sebutin nama Iya. aku dan lain-lain. Tahu nggak jawaban mereka apa? Apa? Dokumen aku nggak ditemukan. Jadi Iya. dokumen aku tuh Iya. pada saat aku langsung beneran kayak mau nangis, kayak beneran Mm. gitu. Karena menurut kayak udah 5 tahun nih ini Iya. Heeh. pulang gitu ya, perjuangannya sampai di titik ini itu Betul. berat. Tiba-tiba dokumen aku nggak nyampe gitu kan. Aku Iya. bilang, terus aku telepon tuh kan dari kita ke Korea kan mahal ya. Aku tuh ngisi Iya. pulsa 25, beneran cuman 3 menit 4 menit tuh habis 25.000. Uh, Kayak iya. berarti aku bilang, langsung aku Panik cepet-cepet lagi. isi pulsa dan lain-lain, aku telepon ya. Terus kayak aku kirim ya emailnya. Jadi aku screenshot, ini juga aku kayak mau kasih tahu teman-teman juga ya kalau misalnya itu harus Iya. konfirmasi dokumennya udah Hmm. sampai atau. Nah, Iya. aku screen, ini loh buktinya kalau misalnya dokumennya udah sampai, sudah diterima sama orang ini, namanya ini, aku lupa sih namanya Iya. siapa. Ada Iya. orang Korea yang nanya gitu kan, apakah ini staff kalian gitu kan? Kalau misalnya ini staff kalian, kenapa dokumen aku nggak ada gitu kan? Itu lama mereka nyarinya, bener-bener lama banget. Aku tuh nungguin di Iya. telepon nungguin nih. Tapi ini udah sambil zikir, udah sambil kayak ya Iya benar. Allah. Hah. Kayak akhirnya tuh kayak setelah berapa menit, 5 menit kayaknya, setelah 5 menit mereka cari-cari, ternyata mereka nemuin dokumen aku. Jadi aku disuruh nyebut lagi kayak nama kamu siapa, nama depannya siapa, nama belakangnya siapa, tanggal lahirnya kapan, jurusan apa gitu. Akhirnya mereka bilang kalau mereka menemukan dokumen aku. Jadi dokumen aku Iya. tuh terselip. Jadi Iya. Iya. nyampe kayak ditumpuk-tumpuk-tumpuk. Nah, Iya. aku tuh sudah ada di tumpukan dokumen yang sudah diperiksa, tapi itu belum diperiksa gitu. Jadi gitu. Nah, pada saat momen itu pun aku pun udah momen kayak, oh kayaknya aku nggak akan dapet nih gitu. Karena apa? Iya. Karena bisa dikatakan bahwa mungkin dokumen aku adalah dokumen terakhir yang dibacakan gitu. Mungkin juga mereka udah capek Betul. baca ribuan dokumen yang mungkin mereka akan baca kayak biasa aja, kayak mungkin udah formalitas. Aku pun udah kayak, oh kayaknya nggak rezekinya gitu kan, kayak udah legowo lah pada saat itu, udah terselip, udah paling terakhir dan lain-lain gitu kan. Terus 1 jam kemudian mereka kirim email kalau dokumen, akhirnya dapat lah aku email itu bahwa dokumen aku udah diterima dengan baik oleh mereka. Nah di saat itu aku udah kayak nothing tulus, udah kayak yang kayaknya bukan rezekinya, bukan apa segala macam. Iya. Terus tiba
2 minggu kemudian aku dapat email kalau aku salah satu yang lolos dokumen gitu. Jadi kayak Wah. jadi kadang dari ratusan itu kan 3 orang yang lulus dokumen kan. Iya. Dan apa namanya kayak kadang-kadang tuh it seems not possible, kayak seems impossible gitu, tapi Iya. udah jalan, udah Iya. rezekinya, kayak Betul. sekuat apapun, kayak apa namanya, sekuat apapun orang di muka bumi ini untuk menutup Iya. pintu itu tuh, untuk Iya. itu udah kebuka tuh kayak ada aja Iya. jalannya, ada caranya untuk kebuka gitu. Jadi ya gitu sih, emang udah rezekinya juga sih kayaknya gitu. Gitu. Penuh drama ya, tapi alhamdulillah perjuangannya ini benar-benar terbayarkan ya. Oh banget, drama banget, bener-bener. Iya. Oke, Tuh, jadi ternyata mencari beasiswa nggak ada yang mulus ya kak ya, banyak banget ada ya. nggak ada, aku yakin juga semua orang yang dapat beasiswa tuh pasti punya ceritanya masing-masing, bener-bener Iya. kayak mungkin cerita aku kayak begini, tapi aku yakin juga ada orang lain yang ceritanya juga menarik dan penuh perjuangan gitu. Jadi emang bener-bener enggak ada, dan setiap orang punya ceritanya masing-masing gitu sih. Iya betul banget. Dan benar-benar do the best banget ya pada saat itu tuh kayak Uh, oh my god, keren banget. bener. Oke, kak ada pertanyaan lagi nih kak dari Kak Agus. Kakak dapat beasiswanya setelah diterima di kampus, apa dapat beasiswa dulu baru ke kampusnya nih kak? Kalau GKS tuh nggak ada sistem kayak gitu. Jadi Ah. biar gimana ya? Kayak kalau aku nih, karena aku dari universitas, jadi udah keterima universitasnya, baru dapat beasiswanya, baru dinyatain lulus gitu. Nah kalau yang embassy Hmm. itu dapat dulu, baru direkomendasikan, baru dapat. Jadi itu emang gimana ya? Kalau ini tuh agak sedikit berbeda sistemnya kayak LPDP gitu loh. Jadi kalau LPDP kan kampus dan kampus dan beasiswanya tuh kayak 2 hal yang berbeda kan. Jadi Iya. kadang orang dapat LPDP-nya dulu baru cari LOE-nya gitu kan. Atau udah dapat LOE-nya baru baru daftar LPDP. Nah, aku kayak GKS tuh agak agak berbeda berbeda sistemnya gitu. Jadi Oh. universitas ya kalau mau lulus sampai akhir ya harus dapat kampus dan dapat GKS-nya. Nggak ada sistem yang kayak dapat dapat kampusnya doang atau beasiswanya doang tuh kayak nggak ada gitu loh. Jadi sistemnya bukan kayak gitu. Hmm. Itu Hmm. sih. Oke, semoga menjawab ya kak. Ada pertanyaan lagi nih kak dari Kak Indah. Kalau boleh tahu Kak, lampirannya apa aja Kak? Untuk sertifikat, apa semua dilampirin atau hanya yang relate dengan isinya? Gimana tuh? Eh, aku cukup banyak, dan pada saat itu emang aku nggak yang relate-relate banget juga. Ada juga Mm-mm. yang kayak jauh gitu, ada juga yang aku lampirin. Jadi, tapi aku sangat meng-highlight eh, apa bahasa Inggris gitu ya, selain aku ngelampirin TOEIC, tapi juga aku Ah, ngelampirin hampir semua sertifikat kursus bahasa Inggris aku. Jadi itu kayak pengen nunjukin kalau aku beneran apa namanya eh, bener-bener belajar banget gitu loh, kayak iya, bukan ini gitu, jadi emang belajar banget bahasa Inggris gitu. Terus iya. juga ada beberapa karena punya ke apa namanya punya pengalaman volunteer, itu juga melampirkan volunteer. Itu kan kayak kalau volunteer kegiatan kemanusiaan dengan kegiatan aku di bidang animal science kan itu kan beda banget kan. Jadi tetap aku Iya. lampirin kan. Aku itu adalah nilai yang bisa aku jual ke mereka. Jadi volunteer juga, terus bahasa Inggris, terus juga bahasa Korea juga, udah ada, bukan bukan bahasa Korea yang gimana-gimana, cuman aku kayak udah pernah ikut kursus online bahasa Korea, jadi aku juga sampaikan itu ke mereka, apalagi ya. Terus juga lomba-lomba juga ada beberapa, terus sertifikat-sertifikat yang menunjukkan kalau kalau aku tuh kalau kita tuh bukan bukan orang yang ujuk-ujuk sampai di titik ini gitu loh. Jadi kayak oh dengan sertifikat ini tuh menunjukkan bahwa dia orang yang persisten, misalnya dengan apa dia dari mulai misalnya kayak nggak apa-apa kok partisipan juga nggak apa-apa gitu, dari kalah misalnya kayak kan kan orang-orang pada nganggapnya harus menang, harus juara 1 2 harus juara 3, nggak apa-apa kalau kamu kamu punya
sertifikat partisipan dan itu kamu ngerasa bahwa dari kamu berpartisipasi di acara itu membuat kamu jauh menjadi orang yang lebih baik juga nggak apa-apa dilampirkan gitu. Jadi ada sih di reels aku, jadi nanti teman-teman bisa lihat reels aku Iya. jadi reels aku di Instagram itu adalah tentang reels kedua ya, reels pertama tuh keberangkatan ke Korea, reels kedua aku tuh tentang perjuangan aku untuk dapetin GKS, dan itu juga nanti teman-teman bisa screenshot apa aja yang aku lampirin. Jadi aku emang aku susun dokumennya, terus aku itu ada, dan itu bisa dilihat kayak dokumen apa aja yang aku lampirin. Aku lupa sih exactly-nya apa gitu. Jadi bisa teman-teman lihat di situ di reels kedua. Jadi bisa di scroll terus nanti ada reels aku yang kedua itu tentang GKS gitu. Oke, nah jangan lupa di follow ya teman-teman biar bisa lihat nih perjuangan dan reelsnya dari Kak Ul ini. Oke, Kak tadi kita kan udah banyak dibahas tentang beasiswa. Nah kalau misalnya di Korea itu Kak pernah ngerasain culture shock nggak sih Kak? Bentar, baterai aku Iya mau benar. mati. Aku harus ngecas. Oke, Oh, kayaknya ini. Gimana? udah. Uh, Ini Kak, pernah merasa culture shock gak sih Kak di Korea? Apalagi kan pasti makanannya beda, cuacanya beda, semuanya kan beda banget nih. iya sih benar beda ya. Benar. Mm. Kalau culture shock sih sebenarnya nggak yang kayak gimana-gimana, misalnya kayak yang sampai gimana banget gitu ya. Cuman culture shocknya tuh lebih ke orang-orangnya aja sih, kayak aku tuh ngerasa bahwa aku tuh tipe bukan orang yang lemot gitu loh. Kayak di Indonesia pun aku bukan tipe yang lemot gitu. Kayak apa-apa tuh aku kerjain dengan cepat gitu. Kayak Iya. tek orang itu kayak gercep gitu ya. Tapi Sat-sat. ternyata setelah sampai di Korea, kecepatan aku tuh yang aku ngerasanya udah cepet, itu tuh kayak nggak cukup bagi mereka gitu. Jadi harus adjusting dari yang kecepatan segitu dengan adjusting dengan kecepatan mereka tuh itu sih yang bikin yang bikin shock juga gitu. Ini apa-apa tuh kayak rusuh gitu loh, kayak dikejar-kejar apapun gitu. Dan misalnya kayak apa namanya, misalnya kayak kita kelas gitu kan, waktu kelas bahasa selesai 12.50, nanti jam 2-nya tuh udah masuk lagi, jadi cuma punya waktu 1 jam 10 menit misalnya, dan di 1 jam 10 menit itu harus balik ke asrama, harus manasin makanan, harus turun tangga, harus turun lift yang harus nunggu dan segala macem gitu kan, terus harus sholat juga gitu. Jadi 1 jam 10 menit tuh kayak singkat banget gitu loh. Jadi ya Allah, ini apa sih kok segininya gitu loh, kayak apa-apa tuh dikejar-kejar gitu, kayak gitu-gitu. Jadi itu sih yang kayak shock juga gitu. Kalau misalnya shock yang tentang beragama dan segala macam sih enggak, karena aku laki-laki juga kan, terus enggak memakai atribut apapun gitu ya, memakai atribut keagamaan apapun. Jadi emang racism tentang itu tuh emang enggak sih, enggak merasakan itu gitu. Apalagi ya kalau culture-nya, kalau musim sih enggak shock sih, lebih ke excited gitu sih, kayak misalnya Oh, panas, iya kan. Terus pada saat itu kan pas datang itu kan di penghujung musim summer, musim panas kan, jadi memasuki musim gugur gitu. Terus kayak tiba-tiba ngelihat apa pohon-pohon berguguran, kayak wah bagus iya. banget gitu, kayak excited gitu loh, kayak excited. Terus 3 bulan setelah itu musim dingin gitu, kebetulan kemarin di Busan jadi nggak ada salju, jadi di Busan tuh nggak ada salju guys. Di Busan nggak ada salju, jadi nah kayak wah mana nih gitu kan, kayak wah udah musim dingin, terus Iya. harus pakai baju berlapis-lapis gitu-gitu, kayak lebih bukan shock sih, lebih ke excited sih gitu. Kalau makanan iya, tapi uh, apa namanya, aku tuh tipe orang yang suka banget makanan seafood gitu ya, kayak udang, cumi, makanan-makanan laut gitu ya. Jadi di Korea pun banyak banget makanan-makanan yang seafood gitu-gitu, jadi masih bisa makan, masih bisa cocok dengan lidah. Cuman ya kalau dibandingkan makanan kita ya kangen lah sama makanan Indonesia mah. Iya. Beda jauh gitu. Gitu sih culture shock-nya, Wah. lebih yang kayak gitu-gitu. Kalau dari soal makanan ya gak masalah. Memang itu udah suka juga ya kayak cumi-cumi kayak Hmm. gitu. Wah. Hmm. Tapi sering masak sendiri nggak Kak? Aku mostly masak sendiri.
Oh, masih sendirian. Mostly ya waktu setahun aku kan kelas bahasanya di Busan ya. Jadi itu kan di asrama, itu pun masak sendiri. Jadi sebagian besarnya tuh masak sendiri. Nah, sekarang udah tinggal sendiri di rumah sendiri jadi masak sendiri. Jadi eh, apa ya, masak sendiri tuh lebih ya kadang-kadang males sih, bete sih kayak aduh nggak ada Iya, makanan harus masak gitu ya, tapi sometimes juga bisa menghemat juga, terus betul. kita tahu makanan kita tuh jadi nggak ragu-ragu dengan makanan yang kita makan gitu loh, itu karena apa namanya, kita sebagai muslim kan kita punya Iya. limitation kan dalam makan gitu, jadi lebih lebih plong aja gitu kalau masak sendiri gitu sih. Oke, wah keren banget. Jadi emang solusinya masak sendiri ya kak ya. Betul. Nah, Kak, kalau dari teman-temannya nih Kak, pernah ngerasa kesulitan gak sih Kak dalam berkomunikasi? Apalagi kan bahasanya beda nih dengan mahasiswa lainnya. Gimana gimana tadi agak sedikit nge-freeze jadi aku nggak dengar dengan baik, Ini maaf. Kak, pernah ngerasa kesulitan nggak dalam berkomunikasi nih bersama mahasiswa internasional lainnya? Kan mungkin bahasanya karena bahasa Korea atau gimana nih? Oke, jadi teman-teman, jadi teman-teman sebagai kita kan hitungannya international student ya, mahasiswa internasional, miskomunikasi adalah problem utama kita. Jadi orang ngomong apa itu bisa aja kita nangkepnya salah gitu. Jadi Iya. nggak masalah juga sih gitu. Kadang-kadang juga karena apa ya, kayak kadang-kadang pun misalnya dari negara-negara manapun yang kelihatannya bahasa Inggrisnya jago, kadang-kadang juga apa penyebutannya itu juga juga beda kok gitu. Jadi kadang-kadang kita juga nggak ngerti juga gitu. Jadi Iya. nggak apa-apa kok berangkat ke luar negeri dengan dengan apa namanya, dengan bahasa yang seadanya tuh nggak apa-apa, karena semua orang pun hampir kayak gitu kan, kita mandang-mandang wah orang-orang tuh pada bagus-bagus bahasa Inggrisnya, nggak juga gitu. Iya. Kayak ada juga yang dari negara-negara misalnya Eropa dan segala macam juga mereka struggle dengan bahasa bahasa Korea gitu, bahasa bahasa even bahasa Inggris gitu. Nah, Iya. karena kita kan belajar bahasa Korea, misalnya kita belajar di kelas 100% bahasa Korea, terus di lingkungan kita bahasa Inggris gitu ya. Kadang-kadang Iya. tuh kita tuh jadi apa ya, kayak nge-freeze gitu loh, kayak kita nggak tahu Iya. apa yang mau kita ucapin. Kita nggak tahu bahasa Inggrisnya, kita nggak tahu bahasa Koreanya, kita nggak tahu even bahasa Indonesianya gitu. Jadi Iya. kadang-kadang ini apa sih kata-katanya gitu, kayak nggak tahu semuanya gitu. Jadi itu kayaknya Iya. emang problem sebagai bilingual ya, kayak Mm. mempelajari lebih dari satu. Jadi aku pun sampai sekarang pun apa ya, kayak ngerasa kayak bahasa Inggris aku tuh kayak semakin menurun gitu. Enggak sih. Kayak kenapa kayak gini sih, kadang-kadang tuh kata-kata sederhana tuh jadi lupa gitu loh karena ya Iya. gitu. Tapi along the way enggak sih, enggak ada masalah apa-apa. Menurut aku kayak seru belajar temenan sama orang-orang internasional student yang lain dari negara-negara yang berbeda tuh, jadi seru. Jadi apa, kita punya rasa penasaran yang sama, jadi kita kayak Iya. explore sama-sama gitu. Jadi karena teman seperjuangan juga, jadi seru lah gitu. Jadi aku selama di bahasa kemarin sekarang pun punya teman-teman baik yang apa namanya, dari negara-negara yang beda gitu. Jadi seru, pengalaman yang baru jadinya. Wah, asik banget ya kayak. Jadi Hmm. selain memperluas relasi, kita bisa juga sharing-sharing tentang culture juga ya kayak. Iya betul. Sharing makanan, sharing Mm-mm. apa gitu, misalnya kayak misalnya kayak kemarin di Iya. Indonesia ada yang kejadian sepak bola, teman-teman tuh pada nanyain ih gimana tuh Oh, negaramu segala iya. gitu, kayak yang segitunya gitu. Jadi emang kayak gitu. Terus kemarin-kemarin juga sebelumnya juga terjadi sesuatu kan di mana ya, Irak atau di mana, Iran atau apa itu kan. Nah teman-teman tuh kayak pada pada nanya-nanya gitu. Jadi bukan hanya, menurut aku kayak punya teman dari berbagai negara tuh bukan hanya untuk belajar sesuai dengan major kita gitu loh, tapi lebih kayak lebih general. Kita tuh hampir, karena kita backgroundnya beda-beda, jurusannya beda-beda, hampir nggak pernah ngomongin jurusan kita masing-masing gitu, lebih ke kayak Iya. sharing apa gitu yang ya kayak gitu-gitu sih, lebih seru dia. Oke, wah asik banget. Dapat pengalaman yang baru ya kak ya. Benar benar. Oke, Kak, kita mau tips dari kakak nih. Eh, eh, Tips apa nih buat scholarship hunter untuk meraih beasiswa nih, Kak?
Tips, waduh. Apa ya? Um, um, jadi uh, usahakan Mm-mm. dalam menggapai beasiswa itu adalah benerin niatnya. Niatnya itu bener-bener niat yang bener-bener keluar dari hati. Like, bukan ikut-ikutan, bukan nggak ada niat yang buruk gitu ya. Maksudnya kayak ada beberapa, mungkin ada orang yang kayak aku mau ke sana atau apa, tapi itu bener-bener aku menyarankan gitu ya, kayak dalam penulisan esai pun dan segala macam tuh bener-bener jujur, bener-bener harus keluar dari hati, dan harus sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hati kita gitu. Jadi semuanya tuh usahakan dengan hati dan jujur gitu. Kenapa? Karena sesuatu yang keluar dari hati, sesuatu yang keluar dengan jujur itu menurut aku akan bisa sampai ke pembacanya, atau akan bisa menyentuh yang baca, yang mungkin apa namanya, yang baca atau yang mereview gitu. Dan juga usahakan banget di sepanjang perjalanan mencari beasiswa ini, usahakan tuh jangan cheating, jangan ada curang sedikit pun gitu. Jadi emang bener-bener beasiswa ini kan adalah sesuatu yang akan, insya Allah akan bisa merubah hidup kita kan. Sesuatu yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Jadi hal yang baik ini tuh prosesnya juga harus diimbangi dengan cara dan proses yang baik pula gitu. Jadi jangan sampai cheating, jangan sampai bohong, jangan sampai ada apa-apa gitu. Jadi usahakan bersih gitu sampai dapat. Kalaupun misalnya nanti teman-teman akhirnya udah bersih banget sepanjang berjalan terus nggak dapat, tuh bukan berarti prosesnya, tapi emang belum waktunya aja gitu. Jadi itu tipsnya. Yang pertama tuh harus jujur, harus dari hati. Yang kedua juga apalagi ya, kayak um, bener-bener usahakan dengan beasiswa ini tuh dengan jurusan yang kita mau, dengan level pendidikan yang mau kita raih, yang ibaratnya kan kalau dari SMA mau ke S1, S1 mau ke S2, itu tuh akan benar-benar bisa merubah hidup kita. Tapi juga jangan lupakan dengan berkat yang kita dapat tuh juga kita gunakan untuk berbagi ke orang lain gitu. Jadi aku emang bilang, benar-benar bilang ke di personal statement aku pun, dan aku niatkan juga kayak dengan aku jalan ini tuh bukan hanya untuk to fulfill my dreams gitu loh, tapi juga mungkin di perjalanan ini juga akan bisa menginspirasi, atau juga mungkin bisa menjadi pacuan dan pantikan semangat buat orang lain gitu. Jadi uh, dengan berkat yang kita dapetin nanti dengan melalui beasiswa itu tuh juga berkah itu juga kita bisa bagi ke orang lain gitu sih. Itu sih, dan ya persiapkan dengan matang semuanya juga, itu harus penting, Oke. penting banget. Mm-mm. Betul. Wah, keren banget Kak tipsnya. Semoga memang tips-tipsnya bisa diterapkan ya Kak ya. Dan perkuat niat juga ya Kak ya. Benar, Dan benar. bersihin hatinya. Betul. Oke. Terakhir nih Kak, pesan atau motivasi untuk scholarship hunter nih yang lagi berjuang. Semangat, semangat tuh harus benar-benar, ya, ya sometimes kita sebagai manusia kan semangatnya kadang-kadang on fire gitu ya, kadang-kadang juga menurun gitu, kayak benar-benar jatuh ke jurang terendah juga pernah gitu gitu. Tapi balik lagi kayak tujuan awal kita mau mau apa mau sampai di titik ini gitu. Teman-teman mungkin udah apa namanya, udah sampai ikut mentoring, udah sampai ikut belajar bahasa Inggris, itu tuh udah separuh perjalanan gitu loh. Jadi banyak orang yang hanya aku pengen ke luar negeri tapi tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi kalau teman-teman udah sampai belajar bahasa Inggris, nontonin video ini, atau udah sampai DM misalnya DM aku atau DM ke orang-orang yang lain, Kak ini dapat beasiswanya gimana gimana gimana, itu tuh teman-teman tuh udah berproses gitu. Jadi uh, walaupun nanti motivasinya kadang-kadang on fire, kadang-kadang off, tapi usahakan balik lagi, oke, di saat on fire juga tetap dikontrol, ke turun banget motivasinya juga tetap dikontrol, harus tahu cara balik lagi, dan fokus dengan tujuannya gitu. And juga pengen berpesan ke teman-teman, jangan compare diri kita ke orang lain tentang tentang perjalanan dan tentang proses gitu, karena tiap orang tuh punya prosesnya beda-beda gitu ya. Kayak mungkin aku akan terlihat
wah enak banget jadi KUU karena dia sekali coba GKS langsung dapet gitu ya. Terus beda sama teman aku yang dia udah coba 4 kali GKS baru percobaan keempatnya baru dapet. Ada orang yang kayak udah coba berpuluh-puluh kali baru dapet. Ada orang yang kayak nggak nggak niat dapet. Jadi kita jangan pernah bandingin proses karena kita tidak tahu di balik itu seperti apa gitu. Jadi tetap fokus dengan tujuan kita, tetap fokus dengan path dan goals kita, jangan bandingin diri kita dengan orang lain, terus tetap percaya dengan mimpi itu. Jadi setiap kalau kita percaya dengan mimpi itu, suatu hari nanti aku akan kuliah di negara yang aku impikan, itu tuh tetap harus ada di dalam kepikiran kita dan harus terus diafirmasi. Insya Allah afirmasi itu disebut-sebut ya, kayak insya Allah aku akan pergi ke negara ini, insya Allah aku akan mengangkat derajat orang tuaku dengan beasiswa ini atau segala macam gitu. Jadi penting, berusaha penting, berdoa penting, afirmasi penting, percaya dengan mimpi itu juga penting gitu. Jangan takut, coba aja gitu. Wah, keren banget Kak. Sangat menginspirasi dan sangat memotivasi nih ngebuat kita makin semangat nih untuk mengejar beasiswa-beasiswa seperti beasiswa Banget. GKS dan beasiswa lainnya. Mm-mm. Oke, Betul. terima kasih banyak ya Kak telah meluangkan waktunya nih untuk sharing-sharing di live chit chat pada malam hari ini. Semoga apa yang Kakak sharingkan juga bermanfaat buat kita dan juga bisa kita terapkan nih di perjuangan meraih beasiswa ini. Buat Kak Uul, semangat terus Kak kuliahnya di sana. Semoga sukses terus dan terus Amin. menginspirasi untuk kita Amin. semua dan sehat-sehat terus ya. Amin. Amin. Aku juga Oke. mau ngucapin terima kasih ke Dina, ke Flip English Pare. Tapi aku lupa sih, aku pernah ikut Flip English Pare yang gratis dan dokumen Oh, dan sertifikatnya aku kirim juga ke GKS sebenarnya. Aku lampirin salah wah. satunya. Aku lupa bilang ini. Jadi apa namanya? Makasih atas kesempatannya juga. Semoga dari cicat kita ini ada yang baik, hal-hal baik yang bisa diambil dan semoga ini juga jadi amal baik buat kita sih. Terima kasih atas kepercayaannya ke aku dan semoga nanti kita bisa sharing di waktu-waktu yang lain lagi. Gitu. Makasih juga. Amin. Semangat semuanya. Iya, makasih semuanya semangat semuanya. Buat kakak, Kaul kalau udah pulang ke Indonesia boleh banget nih kak. Kalau mau main-main ke Flip English Pare di Oke, Kediri, Jawa Timur. ya, oke. Insya Allah, Iya, insya Allah. kita tunggu kedatangannya nanti, insya Allah. Oke, semangat terus ya kak, dan semoga sukses terus di sana. Dan bisa kembali ke Indonesia dan Amin. membawa perubahan yang besar nih untuk Indonesia. Amin. Oke, kalau gitu untuk Flippers dan Kaul, terima kasih. Nanti kita bakal lanjutkan live chat ini di minggu depan bersama speaker lainnya. Oke, kalau gitu kita tutup ya Kak ya. Terima Oke. kasih Kak Kaul dan Flippers semua. Semangat. Selamat malam. Iya, selamat. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak.